bertemu. Maaf Arion, aku tidak bisa datang. Aku tiba-tiba ada urusan mendadak. Alibi Alana dengan duduk di tepi kasur sembari menempelkan ponselnya di telinga, berbicara dengan aktor idola Jerman itu. Alana terdiam menyimak suara di seberang sana. Baiklah, lain waktu saja aku akan menggantinya. Aku akan membayar hutang traktirku. Terdiam lagi menjeda. Hanya Giselle yang akan datang. Sekali lagi, maaf Arion. Kata Alana dengan pelan, memasang wajah sendu. Panggilan terputus. Alana mendesah kasar. Raut wajahnya tersirat kekecewaan. Bagaimana tidak? Hari ini adalah akhir pekan. Waktu Arion mengadakan pesta yang penuh dengan orang hebat. Namun apa daya, dia terpaksa membatalkan pergi ke acara penting Arion karena pertengkarannya dengan Zen beberapa hari lalu. Ya, lagi-lagi dia memilih mengalah menuruti perkataan Zen. Alana menghempaskan tubuhnya di kasur. Padahal, Alana sangat berharap pergi ke pesta bersama Giselle. Namun, pertengkaran menyebalkan itu membuatnya harus menyingkirkan keinginannya. Semua telah disiapkan oleh Alana dengan baik. Tidak mengambil pekerjaan karena untuk bertemu Arion. Sekarang, ia sendiri di rumah. Satu-satunya sahabatnya, Giselle, juga akan pergi ke pesta itu. Jadi, dia tidak tahu harus melakukan apa. Hari pasti berlalu dengan rasa bosan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumam Alana. Alana bukan tipe perempuan yang hanya diam saja bermalas-malasan seharian. Karena baginya, waktu adalah uang. Pikiran Alana berputar mencari kegiatan apa yang akan dia lakukan untuk mengisi waktu luang di rumahnya ini. Pikiran mengudara. Alana menemukan titik tertuju pada kulkasnya. Dia punya banyak bahan makanan yang dibawa oleh Zen beberapa hari lalu. Alana bangun, duduk di tempat tidur, mengenang jika Zen sangat ingin makan sup daging buatannya. Namun tak jadi karena pertengkaran mereka. Pemuda yang kesal itu pulang tanpa makan sedikit pun. Ya, ini akhir pekan. Kak Vino pasti libur. Dia kan ingin sup daging. Aku akan memasak sup daging untuk Kak Vino lalu mengantarkannya. Kasihan, waktu itu dia pulang tidak mencicipi sup sedikit pun. Gumam Alana bermonolog sendiri. Prihatin juga dia dengan Kak Vinonya itu. Alana pun beranjak dari kamar, melangkah menuju dapur, akan menghabiskan waktu luangnya dengan memasak makanan untuk pemuda jutek itu, lalu membawakan ke rumahnya. Matahari semakin bergulir naik, sementara Alana berkutat dengan masakannya yang akan diberikan untuk Kak Vinonya, lelaki yang ia kira berada di rumah menikmati akhir pekannya. Ternyata berada di kantor. Sudah seharian, Zen berada di kantor. Menghabiskan waktu dengan bekerja keras, mengalihkan pikirannya. Sungguh, saat ini hatinya diselimuti dengan kegalauan. Ia tahu, hari ini adalah pesta yang ingin vampir Cina itu kunjungi. Vampir Cina itu pasti sudah tertawa bahagia dengan Arion, sepupu aktornya di sana. Itu pikirnya. Rasa panas menjalar di dada Zen jika mengingat itu. Sungguh, dia tak suka. Zen kini berada di ruang rapat, sebagai presidir, duduk di ujung meja panjang, menatap dengan mata tajam pada orang-orang yang satu ruangan dengannya. Tatapan yang seakan ingin menguliti itu membuat orang-orang cicip. Ya, Zen saat ini memimpin rapat, menghabiskan akhir pekannya dengan mengumpulkan penanggung jawab perusahaan. Sejak tadi, semua ia luapkan pada anak buahnya. Laporan apa ini? Hardik Zen melempar map di hadapan seorang lelaki. Karya proyek itu berjalan lambat sekali. Berang Zen, tatapannya menusuk. Lelaki itu diam, tubuhnya bergetar. Bukan main-main, Zen terkenal sebagai pemimpin yang dingin dan tak mengenal ampun jika dia tak suka dengan mudahnya ia mengatakan pemecatan. Maaf Tuan, tapi semua telah berjalan sesuai dan
akan selesai sesuai target waktu yang ditentukan. Balas lelaki itu dengan tertunduk, menyiratkan tak ada masalah dengan laporannya. Aku tidak mau tahu, kerjakan semua dengan cepat. Perhatian Zain kini teralihkan pada sudut kanan. Dan kau? Tunjuk Zain dengan tatapannya. Astaga, kini giliran lelaki lain yang akan mendapatkan sorot mata tajamnya. Jelaskan keuntungan bulan ini dengan detail. Cecar Zain. Ya ampun, mengerikan sekali. Dia sudah seperti guru killer yang memberikan pertanyaan yang harus dijawab. Lelaki yang ditunjuk Zain berdiri, dengan gugup mulai menjelaskan. Ken yang berdiri di sampingnya hanya menatap bingung. Seharusnya mereka kan libur. Kenapa berkumpul di tempat ini? Akhir-akhir ini, bosnya jadi aneh. Zain mendengar laporan yang dibacakan oleh anak buahnya. Tak memperhatikan ponsel yang telah diatur hening. Di hadapannya, layarnya terlihat menyala. Ken yang melihat itu meraih ponsel Zain, mulai melihat ada apa dengan ponsel tuannya. Sebuah panggilan dari ponsel Zain. Ken tahu dari siapa panggilan telepon itu. Ken lalu mendekatkan tubuhnya, berbisik di telinga Zain yang terlihat begitu serius. Tuan, ada telepon dari vampir Cina di ponsel Anda. Bisik Ken. Vampir Cina? Zain tersentak, mengerjap kaget, mendengar nama yang disebut oleh Ken. Vampir Cina. Seketika, bayangan perempuan cantik terkilas. Perempuan itu menelponnya. Demi apapun, jantung Zain seketika berdetak cepat. Vampir Cina itu menelponnya setelah berhari-hari mereka tak bertemu, tak mendengar suaranya. Mana ponselku? Cepat berikan padaku. Ponsel Zain telah berada di tangannya. Lengkungan senyuman menghiasi wajahnya saat membaca nama di layar ponselnya. Benar, vampir Cina. Ia pun akan menjawab panggilan Alana, mendengar suaranya. Berhenti, kata Zain pada lelaki yang sedang menjelaskan laporan perusahaan. Tatapan bingung tertuju pada Zain. Ada apa dengan bos mereka ini? Jangan ada yang bersuara. Aku akan memotong gaji siapapun yang bersuara. Titah Zain. Suasana hening seketika. Tak ada sedikit pun suara, bernapas pun mereka mencoba menahannya. Setelah semua tenang, Zain lalu menggeser layar ponselnya, menjawab panggilan Alana di hadapan anak buahnya. Berdahem untuk menetralisir kegugupannya. Ya, ada apa? Suara jutek Zain menyapa telinga Alana. Kak Zain di mana? Tanya suara di sana. Ada apa mencariku? Apa kau ingin laporan jika kau pergi dengannya? Terserah, aku tidak peduli. Ketus Zain. Iya, ingat sekali. Hari ini adalah hari Alana dan Aryan bertemu. Tuh kan, kesal lagi dia mengingat itu. Kak Zain di mana? Di kantor. Di kantor? Ya, sayang sekali. Aku pikir kakak di rumah. Memangnya kenapa? Aku ada di depan rumah kakak. Aku mengantarkan sup daging untuk kakak. Tunggu. Zain terkesiap. Alana berkunjung ke rumahnya. Kau di rumahku? Tanyanya memastikan. Iya, Kak. Kau tidak pergi dengan Aryon? Tidak, Kak. Aku membatalkannya. Membatalkannya? Walau merasa aneh, namun ada desiran di dalam hati Zain mendengar kabar baik untuknya itu. Baiklah, kakak pasti sibuk. Aku titipkan saja makanan ini. Aku tidak sibuk. Potong Zain. Tapi kakak ada di kantor. Aku akan pulang sekarang juga. Tidak perlu, Kak. Zain lalu dengan cepat bangkit dari duduknya, membuat orang-orang terheran. Aku akan pulang. Tunggu aku dan jangan pergi selangkah pun. Ujar Zain, lalu memutuskan panggilan teleponnya. Manik mata Zain lalu mengarah ke depan. Rapat cukup sampai di sini. Kalian boleh bubar. Imbuh Zain, lalu bergegas keluar dari ruangan. Tak peduli jika dia telah membuat orang bingung dengan tingkahnya. Zain pun melangkah menuju pintu keluar gedung kantor, sembari memikirkan Alana tidak jadi pergi ke pesta Aryon. Padahal
Dia sangat menginginkannya. Apa yang membuat perempuan itu membatalkannya? Padahal, demi pesta itu, Alana rela membantahnya, dan mereka bertengkar. Zen tercengang saat ia mulai menyadari, mengingat sebuah kalimat terakhirnya saat putus asa tak bisa menahan Alana sebelum meninggalkan rumah Alana dengan emosi. Ia berkata, "Kau lebih memilih ke pesta daripada memilih menuruti perkataan suamimu." Deg. Suami. Kata itu keluar saat ia kesal. Suami. Vampir Cina. Dia memilihku. Karena itulah dia tidak pergi. Karena aku suaminya. Gumam Zen dengan senyum semakin lebar. Rasanya ada jutaan kupu-kupu menggelitik hatinya. Perasaannya berbunga. Kini dia semakin mempercepat langkahnya untuk pulang ke rumah di mana istrinya itu telah menunggunya.